أيها المؤمنون بالله جل جلاله، هي ليالي القرآن، لا ليالي اللعب ولا ليالي الغفلة ولا ليالي التلفاز ولا ليالي النت، هي ليالي الرجوع إلى الرحمن، هي ليالي البكاء. وقد كان النبي يبكي والصحابة يبكون والصالحون يبكون، فما لك لا تبكي يا قاسي القلب؟ طلع عليك ران الذنب فلم تستحضر عظمة الرب ولا هبت المرجع والمنقلب. وأربع من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب والحرص وطول الأمال. علامة الشقاء: 4 من الشقاء: جمود العين فلا تدمع من معرفة الله ولا من خشية الله ولا من محبة الله ولا من تذكر لقاء الله. وقسوة القلب: يحضر الجمعة ولا يخشى، يصوم ولا يخشى، يصلي التراويح ولا يخشى. وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. والحرص على المتاع الفاني وطول الأمل في الحياة القصيرة الزائلة، هذه علامات الشقاء. أعاذنا الله من الشقاء ورزقنا السعادة. اطلب دمع العين من خشية الله، اطلب أن تدمع عينك قبل أن يكثر بكاؤك في القيامة فلا ينفعك شيء. فكل عين باكية يوم القيامة إلا عينا بكت من خشية الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا غضت عن محارم الله، وعينا غضت عن محارم الله جل جلاله وتعالى. في berarti satu anak makan satu lele? Iya Pak, ya. Satu lele? Iya betul Pak, 1 ekor Pak, betul. Ya jadi lele ini bukan lele sembarangan Pak, tapi lele super hasil persilangan antara lele lokal dengan ikan paus megalodon Pak. Jadi proteinnya itu sangat tinggi. Sekali kunyah bisa membuat IQ anak-anak itu melonjak tinggi melebihi kapasitas IQ Einstein Pak. Iya. Dan untuk kedepannya saya akan memanfaatkan satwa-satwa koruptor kita ya. Karena satwa-satwa koruptor ini memiliki protein yang sangat tinggi Pak. Dan cara pengolahan satwa-satwa koruptor ini bisa bervariasi Pak. Misalkan hari Senin kita buat koruptor goreng crispy, misalkan hari Selasa koruptor geprek cabai hijau, hari Rabu pepes koruptor tahu, misalkan. Jadi variasinya banyak Pak satwa-satwa koruptor ini. Bisa kita manfaatkan daripada koruptor-koruptor ini cuma jadi beban negara. Saya rasa lebih baik kita manfaatkan, kita sembeli, kita jadikan menu makanan siang gratis Pak. Iya. Luar biasa. Iya, iya betul Pak. Iya. Mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar, mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia sederhana meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke kantong masyarakat, masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan. Kadang-kadang saya tuh pikir Indonesia ini kok jadi sedang main drama ya sejak Mulyono. Kenapa jadi ketularan ya? Iya. Kayaknya ini mesti di stop deh. Saya dengan segala hormat minta Pak Prabowo
drama-drama model Pak Mulyono ini dihentikan. PR kita terlalu banyak, Pak. PR kita terlalu banyak. Apalagi nih, Indonesia ini kan katanya by undang-undang, ya, harus membebaskan Palestina. Tapi ingat dong, ketika Presiden Soekarno ngomong kita harus berperan aktif dalam perdamaian dunia, dan kita harus membebaskan Palestina. Siapa waktu itu Presiden Soekarno? Dia pemimpin kelas dunia, Pak, bukan kelas Solo. Bukan kelasnya anaknya kemudian dibebasin apa ngacak-ngacak konstitusi, enggak. Dia presiden yang dia ngomong, Bapak mesti lihat file bagaimana dia disambut di Rusia ketika dia datang. Pak, ini negara muda datang ke negara antah berantah yang besar sekali waktu itu. Negara superpower. Soviet dong. Disambut juga kayak apa? Bapak mesti lihat. Bapak main-main ke Andri, Arsip Nasional. Lihat filmnya. Yang kedua apa? Seorang Soekarno ini, si ganteng pemimpin brainy ini, bisa lihat ini. Ini gue nggak mau kesini lagi kalau lu bikin tuh si masjid Saint Petersburg jadi gudang. Gue perlu sholat. Kalau lu nggak robah itu jadi masjid lagi, gue nggak mau kesini lagi. Itu kata Soekarno. Kata Soekarno. Langsung apa presiden negara adik kuasa itu, adidaya itu? Merubah. Dirubah. Makanya sekarang itu masjid Saint Petersburg, Pak. Itu begitu menghormati, kalau nggak ada Soekarno itu nggak mungkin jadi masjid. Jadi gudang. Yang kedua, saya kemarin kan ada kunjungan Ibu Mega. Menterinya tuh mendampingi Ibu, langsung ngomong, Ibu ada ide apa nih? Madam Presiden ada ide apa supaya Imam Bukhari semakin dikenal? Ibu bilang, ini kan bukan cuma Samarkand, Pak. Ada Bukhara, ada apa. Harus bikin seperti Wali Songo, kata Ibu. Jadi dibuat satu visit itu adalah visit juga kayak yang lain. Bapak bayangkan nggak? Itu buat saya, Pak ya. Dulu bapaknya didengerin orang. Sekarang anaknya yang sudah tidak presiden lagi, tetapi karena pemikirannya didengarkan sebuah negara dan minta pendapat dari beliau. Harusnya nih, Pak ya, kalau si Fufu Fafat sadar nih, mundur deh. Jauh banget. Polisi paling korup di Asia Tenggara berdasarkan Indeks Mundi 2023, berikut daftarnya. Disclaimer, untuk negara Brunei, Laos, Myanmar, dan Timur Leste tidak terinclude dalam rankingan berdasarkan Indeks Mundi. Negara paling maju di Asia Tenggara, Singapura, berada di peringkat ke-7 di daftar ini. Sedangkan negara Vietnam berada di peringkat ke-6 sebagai polisi paling korup di Asia Tenggara. Sedangkan Kamboja menepati peringkat ke-5 sebagai polisi paling korup di Asia Tenggara. Negara serumpun negeri jiran Malaysia menempati peringkat ke-4 dalam daftar ini. Sedangkan Filipina menepati peringkat ke-3 sebagai polisi paling korup di Asia Tenggara. Sedangkan Thailand menepati posisi kedua sebagai negara dengan polisi paling korup di Asia Tenggara berdasarkan Indeks Mundi. Dan negara dengan polisi paling korup di Asia Tenggara berdasarkan Indeks Mundi jatuh kepada negara Indonesia yang juga menepati peringkat ke-18 di dunia sebagai polisi paling korup di dunia.